Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan. Bersama saya Lulu Anwariah. Saya Abdul Aziz, guru sejarah kebudayaan Islam. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Gus hari ini? Alhamdulillah. Sudah hadir di tengah-tengah kita Gus Aziz, yaitu guru sejarah kebudayaan Islam. Sejak tahun berapa Gus di sini? 2009. Alhamdulillah. Baik pemirsa di rumah, tema hari ini kita akan berbincang-bincang ya Gus tentang kisah-kisah inspiratif yang bisa diambil ibrahnya bagi pemirsa untuk menjalankan ibadah puasa. Tentunya kisah-kisah ini akan memberi motivasi bagi kita bagaimana cara melakukan ibadah secara sesungguhnya di bulan suci Ramadan ini. Oke, baik pemirsa, kita simak bersama penjelasan dan keterangan dari Gus Aziz tentang sosok-sosok inspiratif ya yang bisa menginspirasi kita semua. Monggo Gus Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa yang setia podcast Kesengsem MTSN 4 Banyuwangi, semoga senantiasa diberikan rahmat, keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan bisa menjalankan puasa ini dengan hikmat, dengan ikhlas, dengan tenang ya. Jadi ada beberapa kisah inspiratif dalam bulan Ramadan ini. Tentunya saya mengambil daripada ibrah atau kisahnya para sahabat ya yang senantiasa menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjuangannya menyebarkan Islam. Ada beberapa sahabat, diantaranya adalah Abu Bakar, ada juga Siti Aisyah, ada juga Bilal bin Rabah, dan ada yang sahabat yang fenomenal itu yakni sahabat Abdurrahman bin Auf. Ya, oke, mari kita kulik satu persatu ini Gus, bagaimana sosok-sosok beliau ini. Nah, seperti sahabat Abu Bakar adalah beliau termasuk as-sabiqunal awwalun ya, dari orang-orang pertama yang masuk Islam dari golongan orang tua yang selalu juga menemani Rasulullah dan senantiasa mendampingi Rasulullah dalam perjuangan menyebarkan Islam. Sebelum Sayyidina Abu Bakar itu menjadi seorang muslim ya, beliau adalah seorang saudagar yang kaya raya, jadi kaya luar biasa. Akhirnya ketika Sayyidina Abu Bakar itu masuk Islam ya, menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah, dari sini beliau ini sama sekali tidak tidak mengharapkan hartanya. Bahkan seluruh hartanya yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar itu diberikan kepada Rasulullah untuk perjuangan menyebarkan Islam. Banyak diantaranya adalah yang besar waktu itu pengeluaran misalkan hari ini kita operasionalnya itu yang paling besar adalah apa? Untuk memerdekakan budak. Nah, kita tahu bahwa perbudakan dulu itu memang hal yang lazim. Kalau sekarang kan tidak ada perbudakan. Dari dulu itu lazim itu, dan itu makanya apa? Di sini menunjukkan Islam ini adalah rahmat lil alamin. Karena apa? Semua manusia itu sama di hadapan Allah, hanya iman dan ketakwaan yang membedakannya. Dalam perbudakan ini pernah suatu ketika Sayyidina Abu Bakar ini mendengar tentang Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini adalah seorang budak dari suku hitam itu Afrika insya Allah itu ya. Itu menyatakan keislamannya, namun oleh juragannya, oleh tuanya ini tidak boleh, harus disiksa di tengah gurun pasir, yang di situ gurun pasir ini
apabila kita meletakkan telur itu langsung Matang. langsung Subhanallah. itu sambil ditelanjangi setengah telanjang, artinya bajunya, mohon maaf, bajunya dilepas, setelah itu ditidurkan, diseret dengan kuda. Akhirnya dengan datangnya Sayyidina Abu Bakar ini seperti Suatu apa? ketika Sayyidina Abu Bakar mendengar hal itu, akhirnya Sayyidina Abu Bakar datang ke tuannya itu untuk membeli seorang Bilal bin Rabah, karena Bilal bin Rabah ini adalah budak yang kerjanya baik, Ya. jadi luar biasa, punya kekuatan yang baik. Nah, akhirnya dengan harga yang mahal dibelilah Sayyidina Abu Bakar itu dibelilah Sayyidina Bilal bin Rabah Bilal itu bin Rabah. oleh Sayyidina Abu Bakar. Nah, setelah itu apa? Bilal bin Rabah semakin memantapkan keislamannya. Karena apa? Beliau sangat merasa dihargai dalam Islam, dan disinilah menunjukkan bahwa Islam ini adalah rahmat. Jadi penuh kasih sayang. Penuh kasih Bukan hanya itu, Sayyidina Abu Bakar bukan hanya untuk memerdekakan budak. Seperti pada waktu beliau menjadi seorang khalifah, itu beliau juga istilahnya itu melakukan perjalanan mencari nabi-nabi palsu, terus membersihkan hadis-hadis palsu. Ya, setelah Rasulullah wafat itu kan banyak sekali kejadian-kejadian yang seperti itu. Nah, akhirnya bagaimana? Itu juga membutuhkan operasional yang besar. Kalau dulu tak tahu apa istilahnya itu. Jadi membutuhkan biaya yang besar dan banyak. Dari sini sekali. Gus ya, Iya. dari sini kisah Sayyidina Abu Bakar ini dengan korelasi di bulan Ramadan ini ya, banyak hal tentunya, ada kedermawanan, ada Betul, pengorbanan dan seterusnya. Ini implementasinya di bulan Ramadan seperti apa, Gus? Ya, kita harus senantiasa memberikan apa yang kita miliki. Kalau memang dalam Quran itu kan ada mungkin sedikit yang harus kita berikan keluar, bukan hanya untuk kita semuanya. Jadi ada hak-hak untuk orang lain yang di situ harus kita berikan. Di antaranya adalah zakat mungkin, terutama adalah zakat fitrah dan yang lainnya seperti zakat mal dan lainnya itu. Jadi intinya apa? Kita senantiasa berbagi atau memberikan apa yang kita miliki ini untuk orang lain di dalam bulan Ramadan ini. Jadi itu di bulan Ramadan ini memang dari kisahnya Sayyidina Abu Bakar kita juga bisa mengambil ibrohnya ya. Ibroh. Jadi perbanyak bersedekah. Betul. Iya. Banyak bersedekah. Nah, ada kaitannya lagi tadi saya ceritakan tentang sahabat Abdurrahman bin Auf. Ya. Sahabat Abdurrahman bin Auf ini seorang yang kaya, tapi dengan kekayaannya justru beliau itu sedih, menangis. Bahkan pernah sowan kepada Rasulullah untuk apa? Aku pengen melarat gitu. Jadi beliau ini bukan bangga atau bukan senang dengan kekayaan yang beliau miliki, tapi beda dengan kita ya, Gus. Iya, kalau kita kan semakin berlomba-lomba mencari kekayaan. Sahabat Abdurrahman bin Auf tidak. Beliau ini bahkan suatu ketika sahabat Abdurrahman bin Auf ini padahal itu sudah diberikan. Jadi karena apa? Dengan kekayaannya beliau ini semakin gemar bersedekah, semakin gemar memberikan harta yang dia miliki untuk orang lain, untuk perjuangan Islam. Pada suatu ketika karena semakin tambah kaya, semakin tambah sedih. Suatu ketika Abdurrahman bin Auf ini, wah kok panggah suki, wis ngene wis. Aku tak ingin membeli kurma yang busuk. Jadi siapa yang punya kurma yang busuk akan saya beli dengan harga yang tinggi, yang biasanya itu hanya separuh, mungkin separuh dinar. Atau dibuang bahkan. Iya, bahkan dibuang. Itu dibeli dengan 10 dinar oleh Abdurrahman bin Auf. Nah, dari situ beliau senang karena rugi menurut pandangannya Abdurrahman bin Auf. Value yang memuaskan gitu bagi beliau. Saya jelas rugi. Alhamdulillah. Akhirnya apa? Suatu ketika ada raja yang di situ mengumumkan kembali bahwa ingin membeli obat. Jadi sebenarnya waktu itu istilahnya itu bahwa kurma busuk itu bisa untuk menjadi obat, karena di kampung sebelah itu terjadi petaka atau pagebluk istilahnya hari sekarang, penyakit ya, yang di situ itu tiba-tiba itu kok dengan keajaiban dengan kekuatan itu Allah ya, ternyata obatnya itu kurma busuk.
Akhirnya apa? Subhanallah. Itu mendengar bahwa di sini ada seorang Menjadi saudagar yang kaya mukjizat ya, Gus, ya. dibeli kurma itu. Tadi akhirnya apa? Seorang raja itu datang ke Abdurrahman bin Auf. Dulu kamu beli berapa? Saya dulu beli 10 dinar. Akhirnya dibeli oleh raja itu 10 kali lipatnya. Berarti menjadi 100 dinar. Bukan tambah bangkrut, tapi malah tambah kaya. Jadi di sini apa? Iya. Implementasi dari kedermawan adalah sebenarnya kalau kita itu gemar bersedekah, kita itu senang dengan sifat yang kedermawan kita miliki, ini bukan kita itu tambah melarat, tapi itu akan insya Allah menjadi Tambahan keberkahan. Betul. di Apalagi dalam saat hidup ini kita. adalah momennya yakni Ramadan, yang di sini menjadi amal 1 bisa menjadi 10 bahkan 100. Alhamdulillah, luar biasa. Kisah ini sangat menginspirasi Ya, kita ya betul, Gus, bahwa kita tidak boleh pelit ya. Kalau bisa biasanya bilang itu kalau pelit kuburannya sempit gitu. jadi memang sebagai hamba Allah ini kita wajib untuk berkorban ya, pengorbanan. Istilahnya ada pengorbanan di mana kita menyedekahkan sebagian dari harta kita, dan itu Dan tidak jangan takut melarat. tidak akan mengurangi dari harta Betul, kita, betul, malah betul. akan bertambah. Betul, Dari betul. sini wujud dari rasa syukur Rasa kita syukur. nggih, Gus, Iya, kepada dan kita mau Allah berbagi Subhanahu kepada wa yang taala. lain. Oke Mbak, mungkin ada satu hal yang Gus Aziz pengen pesankan kepada pemirsa semuanya tentang hal ini, poin penting yang bisa kita ambil dari kisah-kisah ini, Gus. Marilah kita melakukan puasa, menjalankan puasa ini dengan rasa yang ikhlas, dengan wujud keimanan dan ketakwaan, dengan keikhlasan, dan yakinlah sesuatu yang kita lakukan hari ini, meskipun itu mungkin rasa berat, insya Allah akan diganti oleh Allah dengan yang lebih luar biasa lagi. Karena apa? Perjalanan dunia ini sangat singkat. Di dalam kitab Dako itu ada bahwa kehidupan dunia itu tidak ada sepertitiknya daripada kehidupan akhirat. Mampir ngombe itu istilahnya. Bukan, mampir ngombe agak lama. Agak lama ya, agak Gus, lama. Ya? Kalau dalam Dako itu hanya sepertitiknya mungkin tidak ada. Kayak angin lewat lalu gitu ya. Di dalam hitungan akhirat ini bukan jam, tapi apa? Sekian ratus tahun, sekian ribu tahun dan seterusnya. Jadi di perjalanan dunia ini sangat kecil sekali, sangat kayak singkat baru sekali. kemarin kita jadi podcast ini, Gus. Kita sudah berjumpa lagi gitu. Sangat cepat sekali. Betul sekali. Tahun kemarin ya tidak terasa. Iya, tidak terasa. Kok tiba-tiba sudah podcast lagi. Oke, terima kasih Gus Aziz sudah hadir di podcast kita di hari ke-4 bulan Ramadan ini. Semoga hari-hari besoknya agar kita menjadi lebih baik lagi, lebih sehat lagi, dan kita bisa berjumpa lagi Gus dengan kisah-kisah inspiratif yang lainnya. Dan dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa di rumah, demikian tadi kisah-kisah inspiratif yang bisa kita ambil ibrahnya, keteladanannya, bahwa dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kedermawanannya, pengorbanannya untuk Islam tentunya. Kita sebagai muslim semoga kita mampu menjadi orang yang dermawan. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi, saya Lulu Anwaria, Abdul Aziz, mohon undur diri. Sampai jumpa di podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baru saja Anda menyaksikan podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan.